Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai layang-layang dan belah ketupat. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, bahan yang akan kita bahas adalah layang-layang. Bisa dilihat gambarnya. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama, dia mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Jadi yang berdekatan hanya sisi, yang sama panjang hanya sisi yang berdekatan. Kalau digambar, yaitu AD sama dengan AB, panjangnya sama, AD sama dengan AB. Kemudian CD sama dengan CB, CB ini juga panjangnya sama. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi mempunyai satu pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut D sama dengan sudut B. Jadi sudut D ini sama dengan sudut B. Itu sifat yang kedua. Kalau A dan C belum tentu sama. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, sehingga diagonal AC itu sama dengan tegak lurus dengan diagonal BD. Maka ini sudutnya nanti adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifat berikutnya, salah satu diagonal membagi diagonal yang lain menjadi sama panjang. Kalau di gambar ini, diagonal yang dibagi adalah diagonal DB, diagonal yang membagi adalah diagonal AC, sehingga ED sama dengan EB karena titik potongnya di titik E. Maka panjang ED ini sama dengan panjang EB. Kemudian sifat berikutnya, salah satu diagonal membagi sudut menjadi dua sama besar. Yang membagi ini adalah diagonal AC sama kayak tadi, sehingga DAE sama dengan BAE. DAE ini sama dengan BAE. Nah, ini besarnya sama. Ini besarnya sama. Dan DCE juga sama dengan BCE. Nah, ini juga sama. Besarnya ini dengan besarnya ini sama besar karena terbagi dua sama besar. Kemudian sifat yang lain, ADE sama dengan ABE. ADE ini sama dengan ABE. Ini besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Karena segitiga ADB adalah segitiga yang sama kaki. Nah, karena tadi panjang AD dan panjang AB nya sama, sehingga sudut di kakinya juga sama. Yang lain, CDE dan CBE juga besarnya sama. Nah, kalau ini besarnya sama dengan ini, besarnya sama. Nah, alasannya juga sama, bahwa segitiga DCB ini sama kaki, sehingga sudutnya juga sama. Yang itu bisa dilihat di segitiga DCB ini juga sama kaki. Kemudian mempunyai satu sumbu simetri lipat, yaitu pada diagonal AC. Diagonal AC itu juga merupakan sumbu simetri lipatnya. Kemudian untuk luasnya, untuk rumus luasnya, layang-layang adalah setengah D1 kali D2, dengan D1 nya diagonal 1, D2 nya diagonal 2. Kalau di gambar itu diagonal 1 nya yang AC, diagonal 2 nya yang DB. Tetapi 2 ini boleh dibolak-balik, nggak harus D1 nya yang
yang vertikal tidak harus, yang penting dia dari 2 diagonalnya, atau D1 kali D2 bagi 2, kalau terserah kalian nanti pakai yang mana yang lebih enak. Kemudian untuk kelilingnya, keliling berarti kita jumlahkan, karena ini panjangnya A, nah ini juga A karena panjangnya sama. Kalau sini panjangnya B, nanti sini juga B karena tadi panjangnya juga sama. Maka kelilingnya kita jumlahkan aja, berarti A tambah B tambah B tambah A, berarti A nya ada 2A ditambah B nya juga ada 2 atau 2B. Kalau disederhanakan menjadi 2 kali A tambah B. Intinya kalau keliling tinggal dijumlahkan aja sisi-sisinya. Berikutnya adalah bangun belah topat. Bisa dilihat di gambar bentuknya. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama 4 sisinya sama panjang, jadi panjang AB, panjang BC, panjang CD, panjang DA, panjangnya sama semuanya. Itu untuk belah topat. Kemudian sifat yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sisi AB itu sejajar dengan sisi DC, yang sisi AD ini sejajar dengan sisi BC, yang berhadapan dia sejajar. Itu untuk sifat yang kedua. Sifat berikutnya, sudut yang berhadapan sama besar, sehingga sudut D sama dengan sudut B, ini besarnya sama. Kemudian sudut A sama dengan sudut C, sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Itu untuk sifatnya. Kemudian sifat berikutnya, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Sebagai contoh, sudut A ditambah sudut B hasilnya adalah 180 derajat. Jadi kalau A ditambah B karena berdekatan jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut B tambah sudut C juga jumlahnya nanti 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D jumlahnya juga 180 derajat. Sudut D ditambah sudut A juga jumlahnya 180 derajat. Pokoknya sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Itu untuk sifat sudutnya. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus sama kayak layang-layang. Berarti perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku, dia tegak lurus. Kemudian berikutnya, kedua diagonal berpotongan saling membagi diagonal yang lain sama panjang. Jadi ini saling membagi sehingga panjang ED dengan EB ini panjangnya sama, terbagi menjadi 2 sama panjang. Yang EC, panjang EC itu sama dengan panjang EA, ini juga sama panjangnya ke atas dan ke bawah. Jadi sama-sama terbagi 2 sama panjang. Berikutnya, diagonal membagi sudut menjadi 2 sama besar, sehingga DAE sama dengan BAE. Ini besarnya sama kayak tadi, ini besarnya sama. Karena sudut C itu sama dengan sudut A, maka ini juga sama juga DCE dengan BCE. Nah, ini juga sama besarnya. Jadi 4 sudut ini besarnya sama semua. Yang ADE, ABE juga sama. Besar sudut ini sama dengan ini juga sama besar nanti. Jadi 4 sudut ini juga sama besar, terbagi menjadi 2 sama besar oleh diagonalnya. Itu untuk sifat ketupat. Dan yang terakhir mempunyai 2 sumbu simetri lipatnya. Sumbu simetri lipatnya dia di kedua diagonalnya, berarti garis AC dan garis DB ada 2 ya. Berarti untuk sumbu simetri lipatnya AC dan DB. Kemudian
Untuk luasnya sama kayak layang-layang, yaitu setengah D1 kali D2 atau D1 kali D2 dibagi 2. Ini juga sama, diagonalnya ini enggak harus sesuai gambar, jadi dibolak-balik boleh, nggak harus yang D1 nya yang ke atas, D2 nya yang ke samping, tidak harus, sesuaikan sama aja, dibolak-balik. Kemudian untuk kelilingnya, karena tadi panjangnya sama, kalau misalkan sisinya S, berarti ini juga S, ini juga S, ini juga S. Maka kelilingnya tidak jumlahkan aja, berarti S tambah S tambah S tambah S, atau 4 kali S untuk keliling. Itu untuk sifat luas dan keliling dari bangun layang-layang dan bulat ketupat. Sekarang kita ke latihan soalnya. Yang pertama, tentukan keliling bangun di samping. Kalau soalnya keliling, berarti kita cari panjang masing-masing sisinya. Yang diketahui sisi AD, sisi AB, sama sisi BC. Yang mudah berarti kita gunakan sisi AD yang ini dan sisi AB karena panjangnya sama. Kita buat persamaannya. Berarti AD itu sama dengan BA atau AB ya. AD-nya kita masukkan 3x min 2 sama dengan BA-nya 2x plus 1. Kita kelompokkan yang bervariabel, pindah ke kiri, berarti 3x min 2x min 2 pindah ke kanan jadi 1 dulu, min 2 jadi plus 2. 3 kurangi 2 1, berarti x sama dengan 3, berarti nilai x nya adalah 3. Sekarang tinggal kita masukkan ke sisinya, berarti AD kita masukkan, AD panjangnya 3x min 2, 3x min 2, kita masukkan nilai x nya, berarti 3 kali 3 min 2, 3 kali 3 9 min 2 sama dengan 7 cm. Itu untuk sisi AD-nya. AD-nya 3, berarti AB-nya sama dengan AD ya, sama dengan AD, berarti dia juga 7 cm karena panjangnya sama. Kemudian sisi BC itu panjangnya X, berarti X nya berapa tadi? 3 ya, berarti 3 cm untuk BC nya. Sekarang CD nya itu sama dengan BC, panjangnya sama, berarti juga dia 3 cm untuk panjangnya. Berarti kelilingnya kita jumlahkan aja, berarti AD ditambah AB ditambah CB ditambah CD. AD nya 7 ditambah 7, CB nya 3, CD nya juga 3, 7 tambah 7 14 tambah 3 tambah 3, berarti 20 cm. Kelilingnya 20 cm. Berikutnya, diketahui panjang AE X plus 1. Panjang AE ini panjangnya X plus 1. Kemudian CE ini panjangnya 2x min 1. Jika dB nya 4x, berarti dB nya ini panjang ininya 4x panjang dB. Tentukan luas bangun di samping. Berarti kita gunakan persamaan apa yang bisa ditentukan? Gunakan ini ya, EA dengan EC atau CE. EA dengan CE sifatnya apa? Panjangnya sama, jadi AE itu sama dengan CE, panjangnya sama ya. Kita masukkan AE nya X plus 1, CE nya 2x min 1, kita pindahkan ruas, X berarti min 2x, 1 pindah ruas jadi min ya.
min 1 dulu ya, nggak pindah, 1 pindah ruas jadi min 1. X min 2x berarti min X sama dengan min 1 min 1 min 2, berarti X nya sama dengan 2. Karena soalnya luas berarti kita tentukan panjang diagonalnya. Karena X nya 2 kita masukkan ke AE. AE nya rumusnya X plus 1, berarti 2 plus 1 sama dengan 3 cm. AE nya 3, EC nya karena sama dengan AE berarti dia juga 3 cm, sehingga diagonal AC nya berapa? AC itu AE ditambah EC ya, jumlahkan berarti 3 tambah 3 sama dengan 6 cm. Kita sudah tahu diagonal satunya. Sekarang diagonal yang kedua yaitu diagonal DB. DB itu panjangnya 4x, berarti 4 kali X nya 2. 4 kali 2 berapa? 8 cm. Berarti luasnya itu rumusnya apa? Setengah kali D1 kali D2, berarti setengah kali diagonal satunya 6, diagonal 2 nya 8, gunakan 3 ya, 3 kali 8 24 cm persegi. Jadi luasnya adalah 24 cm persegi. Next, sebuah layang-layang luasnya 42 cm persegi. Jika panjang salah satu diagonalnya 7 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Nah, ini yang diketahui luasnya 42 cm persegi, salah satu diagonal berarti di satunya 7 cm, yang ditanyakan diagonal 2 nya berapa. Jadi kita masukkan ke rumus luas ya, luas sama dengan setengah D1 kali D2 kali luasnya 42 sama dengan setengah kali 7 kali D2. 2 ini menjadi pembagi, berarti pindah ruas jadi kali, berarti 42 kali 2 sama dengan 7 kali D2. 42 kali 2 84 sama dengan 7 kali D2. 7 dengan D2 kali, berarti pindah ruas jadi bagi, berarti 84 bagi 7 D2 nya berapa itu? Berarti D2 nya 84 bagi 7, berarti 12 cm. Jadi panjang diagonal yang kedua adalah 12 cm. Next, berikutnya diketahui BAD 40 derajat dan EDC sama dengan 40 derajat. Tentukan besar ABCD, itu dilihat ya, ada 4 sudut yang ditanyakan. Kita masukkan gambar dulu. BAD berarti sudutnya yang ini. Ini BAD. BAD nya adalah 40 derajat. EDC berarti yang ini ya. Ini juga 40 derajat. Tentukan besar DAE. Yang pertama dulu, yang A, sudut DAE. Mana DAE? DAE berarti yang ini ya. DAE. DAE nya berapa? DAE itu adalah setengah dari BAD. Ingat tadi sifatnya ya, bahwa diagonal AC itu membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Jadi kalau ini 40 derajat terbagi 2, berarti setengahnya. Berarti setengah dari 40 derajat berapa? 20 derajat. Berarti besarnya ini adalah 20 derajat. Kemudian yang B, sudut ADE. Sudut
sudut ADE yang mana? A D E, berarti yang ini ya. Nah, ini berapa? Mencarinya pakai apa? Kita buat potongan bangun. Ini A, ini E, ini D. ADE. Yang ditanyakan berarti sini. Yang ini berapa? Yang ditanyakan ini. E-nya tadi sifatnya siku-siku ya, berarti ini 90 derajat siku-siku. A-nya besarnya 20 derajat. Nah, berarti sudut D-nya berapa? Sudut D-nya berapa ini? Kita gunakan sifat sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga jumlahnya berapa? 180. Sudah ada berapa? Nah, sini 20, yang sini siku-siku 90. Berarti ADE nya tinggal dikurangi aja. Berarti 180 dikurangi 90 derajat dikurangi 20 derajat berapa? 90 kurangi 20 70 derajat. Berarti besarnya ini adalah 70 derajat. Kemudian yang C, sudut ABC. Sudut ABC. ABC yang mana ABC? Berarti A B C, berarti besar ini ya ABC. Nah, sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut ADC. Sama ya, besarnya sama dengan ini. Besarnya sama, tadi kan yang berhadapan sama besar. Berarti totalnya adalah 40 derajat ditambah 70 derajat berapa? 110 derajat. Itu untuk ABC. Berarti ini adalah 110 derajat. Kemudian yang terakhir sudut BCD. Mana BCD? BCD, berarti yang ini ya. BCD. Nah, kalau BCD kita gunakan sudut dalam segi 4. Nah, diingat-ingat, kalau seginya segitiga, bebas segitiganya, itu total sudut dalamnya adalah 180 derajat. Nah, kalau segi 4, bebas segi 4-nya, mau trapesium, mau layang-layang, mau belah ketupat, mau dasar genjang, mau persegi ataupun persegi panjang, total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang mencari BCD, berarti kita tinggal kurangi aja. Totalnya 360, sudah ada 3 sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut D. Berarti 360 dikurangi A-nya tadi berapa? 40 derajat, dikurangi yang sebelah sini B 110 derajat, dikurangi yang D 40 tambah 70 juga 110 derajat. Berarti sama dengan 360 kurangi 40, 320 kurangi 110, berarti 210 dikurangi 110 lagi, tinggal 100 derajat. Berarti BCD nya adalah 100 derajat. Kita gunakan sifat sudut dalam segi 4. Berikutnya, sebuah persegi panjang diagonalnya 10 cm. Tentukan luas persegi tersebut. Kita gambar dulu persegi ya. Berarti panjangnya sama ini. Diagonalnya 10. Ini diagonalnya 10 cm. Tentukan luas persegi tersebut. Nah, kalau luas persegi itu kan rumus awalnya, rumus dasarnya adalah sisi kali sisi, itu untuk rumus dasarnya. Tetapi kita tidak tahu panjang sisinya berapa. Nah, kita bisa menggunakan belah ketupat dengan cara menarik garis diagonal satunya. Kenapa? Karena persegi itu juga termasuk belah ketupat, sifatnya sama. 4 sisinya sama panjang kayak sifat belah ketupat, diagonalnya juga tegak
lurus. Diingat-ingat sifat persegi. Nah, berarti kalau diagonal satunya 10 cm, diagonal yang kedua ini juga panjangnya 10 cm, maka kita gunakan luas belah ketupat. Terus luasnya apa? Setengah D1 kali D2, berarti setengah diagonal satunya 10, diagonal 2 nya juga 10, gunakan jadi 5 kali 10 50 cm persegi. Jadi kalau menentukan luas persegi, kalau yang diketahui diagonalnya, kamu bisa menggunakan rumus belah ketupat, karena persegi itu juga termasuk belah ketupat sebenarnya. Next, perhatikan gambar di samping, tentukan besar ABC, CDB, DCB, dan ADB. Yang diketahui cuma satu, ya ini 30 derajat. 30 derajat. Nah, sebelum menjawab soal, kita tentukan dulu sudut-sudutnya biar enak. Kalau ini 30 derajat, maka yang sini berapa? Nah, tadi sifatnya sudutnya terbagi 2 sama besar. Kalau ini 30, maka sini juga 30. Yang di atas ini juga 30, yang ini juga 30. Ingat-ingat ya sifatnya tadi ya. Kemudian masih ada 4 sudut yang belum kita tahu. Kita misalkan titik potongnya titik E. Nah, misalkan kita ambil salah satu segitiga. Misalkan kita ambil segitiga yang kanan atas. Ini C, ini E, ini B. Yang atas 30, E-nya siku-siku 90, B-nya berapa? Ininya berapa? Kita gunakan sudut dalam segitiga. Totalnya berapa? 180. Berarti B-nya 180 dikurangi 30 yang sudah ada, kurangi lagi siku-sikunya ya, 90. Berarti sama dengan berapa? 150 kurangi 90, 60 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 60 derajat. Jadi ini adalah 60 derajat, maka ini juga 60 derajat, yang ini juga 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Nah, kalau udah, kita tinggal menjawab soalnya, ini lebih mudah. Yang A, sudut A, B, C. ABC mana? A, B, C. Berarti yang ini ya, besar ini ya, ABC ya. Jadi terdiri dari 2 sudut. Berarti ABC itu adalah 60 derajat ditambah 60 derajat berapa? 120 derajat. Yang B, sudut C, D, B. CDB mana? C, D, B. Berarti yang ini ya, CDB ya. Ini CDB. CDB nya berapa? Langsung aja 60 derajat karena sudah tahu. Kemudian DCB, sudut DCB. DCB, berarti yang besar ini DCB. DCB besarnya berapa? Berarti 30 derajat ditambah 30 derajat berapa? 60 derajat. Itu untuk DCB. Yang terakhir sudut ADB. ADB berarti yang ini, ADB. Yang ini berapa sudutnya? 60 derajat. Jadi karena sudah tahu sudut-sudut semuanya, lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Next, sebuah lintasan berbentuk belah ketupat dengan panjang sisi 20 meter. Jika Komar lari di lintasan sebanyak 20 putaran, tentukan total jarak yang Komar tempuh. Berarti di satunya sisi belah ketupatnya, sisinya adalah 20 meter. Kemudian dia lari berapa putaran? Putarannya 20 kali ya, atau 20 putaran. Yang ditanyakan
total jaraknya berapa. Berarti kita tentukan apa? Kalau lari mengelilingi berarti kelilingnya. Rumus keliling belah ketupat tadi apa? 4 kali sisi, berarti 4 kali 20, berarti 80 meter. Nah, sekarang kita tentukan jaraknya berarti 80 meter kali muternya 20 kali ya, berarti kita kalikan 20, berarti sama dengan 80 kali 20, berarti 1600 meter. Kalau dibuat kilo berarti mundur 3, berarti 1,6 kilometer. Jadi kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh, jarak total yang ditempuh Umar adalah 1,6 km, atau pakai 1600 meter juga nggak apa-apa. Soal berikutnya, sebuah belah ketupat PQRS kedua diagonalnya berpotongan di titik O. Ini tidak ada gambarnya, berarti kita harus menggambar terlebih dahulu belah ketupat. Belah ketupat gini. Belah ketupat PQRS. Berpotongan di titik O. Panjang OP, panjang OP ini panjangnya 2x min 1. Kemudian panjang PR, berarti PR sampai sini, PR-nya 3x plus 1. Bisa dilihat. Kemudian GS-nya 4x plus 4. GS itu yang ini sampai sini, 4x plus 4. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Kalau luas berarti kita harus mencari diagonalnya keduanya. Kita gunakan persamaan yang diketahui diagonal PR ya. PR itu tadi OP-nya. OP-nya ini 2x min 1. Ini untuk OP. Sedangkan PR-nya, PR ini sini sampai sini. Nah, ini 3x plus 1. Sekarang persamaannya apa yang bisa dilihat? Persamaan yang bisa didapatkan apa itu? Bahwa panjang PR itu sama dengan 2 kali panjang OP. Ini enggak? Panjang PR sama dengan 2 kali OP, karena tadi terbagi 2 sama panjang. Kita masukkan PR-nya 3x plus 1 sama dengan 2 kali OP-nya 2x min 1. Kita kalikan dulu. 2 kali 2 4x, 2 kali min 1 min 2. Pindahkan ruas 4-nya menjadi min 3x min 4x sama dengan min 2. Pindah ruas jadi min 1. 3 min 4 min x sama dengan min 3. Berarti x nya sama dengan 3. Sekarang luas, berarti diagonal 1 dengan diagonal 2 harus tahu. Diagonal yang pertama adalah PR. Kita masukkan PR. PR nya 3x
plus 1. Berarti 3 kali X nya 3 tambah 1, 9 plus 1 berapa? 10 cm. Ini untuk PR nya. Kemudian diagonal yang kedua adalah diagonal GS. GS kita masukkan ke sini, 4x plus 4, berarti 4 kali X nya 3 ditambah 4 kali 3 12 ditambah 4, berarti 16 cm untuk panjang GS nya. Berarti luasnya adalah setengah D1 kali D2, berarti setengah diagonal satunya 10, diagonal 2 nya 16, sederhanakan 8, 10 kali 8 berarti 80 cm persegi. Jadi luasnya adalah 80 cm persegi. Itu untuk latihan soal dari bangun layang-layang dan belah ketupat. Silahkan dipelajari dengan baik. Kalau ada yang belum bisa atau menemukan soal dari buku atau dari internet yang mengenai belah ketupat dan layang-layang, bisa ditanyakan ke Pak Imam. Untuk latihan soalnya nanti dikerjakan. Tetap semangat meskipun di rumah, harus di rumah saja dan tetap jaga kesehatan ya. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.